Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa, sahabat-sahabat dimanapun berada, Alhamdulillah kita selalu membaca Alhamdulillah. Kenapa? Sebab ketika kita sholat, kita diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah merupakan rukun dari sholat kita. Yang mana ayat yang kedua berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua berbunyi, Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita setiap hari selalu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian setiap hari kita dituntut. Ada orang yang mengatakan saya dituntut untuk melakukan ini, saya dituntut untuk mengerjakan ini, saya dituntut untuk mengerjakan itu. Dengan kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita dituntut agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur, maka bersyukur itu sama dengan kita berbahagia. Bersyukur dengan bahagia itu seperti gula dengan manisnya. Banyak orang berupaya bagaimana agar hidupnya bahagia. Dan sebanyak itu pula mereka tidak tahu caranya bagaimana hidupnya agar berbahagia. Sehingga seperti orang mengejar bayangan. Oh, di sana ada air. Seperti orang melihat fata morgana. Seperti orang melihat fata morgana. Oh, di situ ada air. Ketika didatangi, ternyata air itu tidak ada. Dan sungguh melalui syukur bahwa kebahagiaan itu ada di sini. Kebahagiaan itu ada pada saat ini. Kebahagiaan itu adalah apa yang kita jalani selama ini. Seperti orang yang setiap hari ia menerima karunia cahaya sinar matahari. Seperti orang yang setiap hari menerima nikmat dari sinar matahari. Akan tetapi ia belum sadar bahwa itu adalah nikmat. Yang ia ketahui selama ini ya ketika matahari itu ya terik matahari dengan debu-debu yang berterbangan. Demikian juga ketika datangnya malam. Dan malam itu merupakan suatu kenikmatan. Sehingga kita dapat istirahat. Maka hal itulah yang membuat hati kita terbuka. Oh, betapa siang dan malam itu harus kita syukuri. Mata dengan penglihatannya merupakan nikmat yang tiada duanya. Yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa didapatkan di toko-toko manapun. Kita dapat melihat
Bukankah itu kenikmatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian dengan telinga kita dapat mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar suara dari orang-orang yang kita sayangi. Demikian juga lisan kita, sehingga kita dapat berkata-kata, sehingga kita dapat membaca Al-Quran, sehingga kita dapat bertegur sapa. Tangan, karunia tangan, kemudian kaki kita. Sungguh banyak nikmat dari Allah yang membuat seharusnya kita setiap saat bersyukur kepada Allah. Banyak orang dari dulu hingga sekarang masih belum dapat memperoleh kebahagiaan. Dan bagi orang yang bersyukur, bahkan dari dulu hingga saat ini, ia telah memperoleh kebahagiaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ia sudah melaksanakan bersyukur kepada Allah. Sudah mensyukuri penglihatannya, sudah mensyukuri pendengarannya, sudah mensyukuri tangannya, sehingga ia buka Al-Quran, sehingga ia gunakan tangannya untuk berbuat baik kepada orang lain. Ia telah mensyukuri kehidupannya, sehingga ia sudah merasakan kebahagiaan, sehingga berbagi kebahagiaannya dengan orang lain. Sebab hati yang sudah bercahaya, maka cahayanya akan tersebar kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. La in syakartum la azidannakum. Allah menyampaikan, barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya aku tambah lagi nikmat dariku. Pemirsa semua, sahabat-sahabat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari betapa kita dituntut oleh Allah untuk menggemakkan lafaz kalimat Alhamdulillahirabbil alamin yang tertuang di dalam surah Al-Fatihah ayat 2, menunjukkan bahwa kita jangan sampai hanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika sholat, hanya lisan saja, hanya hafalan saja, tetapi tidak meresap ke dalam hati kita, pikiran kita, di dalam kehidupan kita, di dalam amaliyah kita, di dalam amal perbuatan kita. Sungguh berbahagia orang yang melaksanakan perintah syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nikmat-nikmat dari Allah begitu nyata. Dan sebaliknya sungguh sangat rugi orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Sebab bagi orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, maka Allah menyampaikan siksaku sangat pedih. Pemirsa semuanya, hadirin wal hadirat, sebelum saya menutupnya, ada pertanyaan yang masuk ke redaksi, dan kami dengan senang hati kepada sahabat-sahabat semua yang ingin mengajukan pertanyaan dapat dikirim melalui email di bawah ini.
Baik, kita terima pertanyaan dari pemirsa. Dan untuk pertanyaannya bebas, sehingga tidak harus sesuai dengan tema yang disampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari saya. Pertanyaannya yaitu, apakah kita berdosa apabila bermusuhan selama 3 hari? Pertanyaannya saya ulang, apakah kita berdosa apabila bermusuhan selama 3 hari? Sahabat-sahabat yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika kita bermusuhan, jangankan 3 hari, dalam waktu yang misalnya 1 jam saja, sungguh hati kita tidak merasa nyaman. Hati kita tidak merasa nyaman, kemudian diri kita, jiwa kita merasa panas, sehingga keadaan hati kita yang awalnya kondusif menjadi tidak nyaman, sehingga kita perlu berlatih untuk berlapang dada, berlatih untuk memaafkan, berlatih untuk mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif. Misalnya dengan kita memaklumi, dengan kita memberikan 1000 macam pemakluman. Kita maklumi, mungkin ia sedang begini, mungkin ia sedang ada masalah, mungkin ia, sehingga dengan kita berupaya mencari kita untuk memaklumi, maka insya Allah hati kita dapat lebih mudah untuk memaafkan. Memang jiwa pemaaf itu butuh latihan, butuh proses, sehingga jangan sampai kita bermusuhan lebih dari 3 hari. Bahkan kalau bisa ketika ada hal yang kurang berkenan, yang tidak nyaman, pada saat itu juga dapat diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan tetap perkataan yang mulia. Insya Allah kita semuanya, hati kita diselamatkan dari membenci kepada orang-orang yang beriman, dari membenci kepada sahabat-sahabat kita, sehingga hati kita selalu selamat. Karena ketika hati sedang bersih pun juga ada saja gangguannya, ada saja godaannya, ada saja ujiannya. Demikian, terima kasih atas pertanyaannya, dan terima kasih atas perhatian, kesempatan dari sahabat-sahabat semua untuk bertemu pada kajian pada kesempatan ini. Terima kasih, mohon maaf dari saya apabila ada tutur kata yang salah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.